Traders, kembali lagi bersama kami tentunya di live webinar bersama Pak Adam Ibrahim Aji dan saya Geraldo Covid. Kali ini kita akan membahas tentang live analisis seputar mengenai market gold, DXY, dan Forex tentunya. Nah, kali ini karena kita sudah dengan Pak Adam, tentunya kita akan membahas sedetail mungkin dari sisi makroekonomi terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk dalam sisi price action-nya seperti apa. Oke, tanpa waktu berlama-lama kembali, saya akan serahkan ke Pak Adam. Silakan Pak Adam. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang banyak join tentunya lewat YouTube ya, karena pada saat ini YouTube Mexico kembali lagi menjadi topik yang menjadi tujuan ya untuk rekan-rekan menghadiri webinar kami. Dan bagi rekan-rekan yang join lewat YouTube, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar rekan-rekan tidak ketinggalan terhadap update dan juga notifikasi terhadap webinar yang diadakan oleh Mexico Futures. Namun sebelum ke materi pada siang hari ini, tapi yang cukup unik kita akan membahas mengenai saham ya, selain dari dolar dan juga gold. Dan di per siang hari ini ya, baru saja rilis data GDP dari sisi UK itu sendiri ya. Kita akan lihat seperti apa reaksi pasar, mengingat data GDP di sini itu bisa memberikan volatilitas ya yang cukup kencang dari sisi pound sterling itu sendiri. Nilainya sebenarnya relatif mix ya, dari sisi quarter on quarter itu bergerak turun, kemudian year on year-nya tetap ya, kemudian monthly-nya naik, dan di sini bisnis investment-nya turun drastis dari positif 4,1% ke negatif 4,2 ya. Secara overall sebenarnya datanya relatif mix, tapi yang perlu kita highlight adalah dari sisi aktivitas investor dan juga manufaktur yang mengalami improvement ya, dari negatif ke teritori positif, dan manufacture production-nya juga positif, which is sebenarnya overall, walaupun relatif mix, sebenarnya pasar mungkin ada sedikit relatif positif terhadap pound sterling itu sendiri ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa data manufacture production dan industrial ini merupakan komponen yang penting yang mendorong potensi pertumbuhan ekonomi, yang mana kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi nilainya itu akan terefleksikan ke dalam nilai GDP yang akan rilis di kuarter berikutnya ataupun di bulan berikutnya ya. Which is kalau misalkan di bulan ini itu mencatatkan 0,2%, mungkin di bulan depan itu bisa naik di atas dari 0,2% karena production industrialnya dan juga manufacture itu mencatatkan adanya improvement dari teritori negatif ke teritori positif ya. Jadi overall mungkin kita akan langsung bahas dari si pound sterling ya, menanggapi rilis news production ini dan juga GDP tentunya ada potensi kembali menguat ya kalau misalkan harga tertahan di level 1,22. Selama harga tidak mampu menembus 1,22, maka pound sterling ada kemungkinan terus bergerak naik karena kita tahu bahwa secara price action, pergerakan impuls yang terjadi ketika NFP Jumat kemarin itu sebenarnya ada suatu hal yang bisa menjustifikasi tren naik di sini. Dan kalau misalkan harga tertahan, apalagi secara Fibonacci itu berpotensi tertahan di 6,8 di sini, ini merupakan level psikologi yang berpotensi untuk membuat harga pound sterling rebound seperti itu. Tapi kita tidak hanya memantau pound sterlingnya, kita juga harus memantau dolar indeksnya terlebih dahulu ya, mengingat terdapat penguatan ketika Jerome Powell di jam 2 pagi dini hari tadi sebelum penutupan sesi New York itu mengutarakan statement yang relatif hawkish ya, bahwa beliau terbuka kembali menaikkan suku bunga karena kita tahu bahwa over the weekend ataupun bukan over the weekend, akhir tahun itu identik dengan spending yang membludak, apalagi kita tahu bahwa di US itu akan ada yang namanya Black Friday. Jadi diskon akan banyak sekali yang besar-besaran sehingga memicu spending dan konsumsi yang meningkat di masyarakat Amerika itu sendiri, sehingga ada potensi inflasi di Amerika meningkat. Dan maka dari itu Fed Powell di sini mengutarakan suatu hal yang sangat-sangat hawkish ya, berbalik dengan FOMC di bulan kemarin bahwa akan higher for longer, tapi pada saat ini Fed berkomentar terbuka untuk menaikkan suku bunga yang membuat dolar indeks menyentuh level 105,800. Kalau misalkan level ini tertembus,
maka ada potensi untuk mengunjungi area gap yang terbentuk di sekitar level 106.600. Tapi kalau misalkan harga tidak mampu menembus dari level 106 karena key points-nya kembali lagi ada di level 106, maka dolar indeks bisa saja kembali melanjutkan penurunan ke 105.500 atau bahkan lebih dalam lagi. Tapi mengingat dengan price action seperti ini mungkin akan naik terlebih dahulu at least ke 106.500, menguji area gap yang terbentuk di hari Kamis ya sebelum rilisnya data non-farm payroll seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya dari sisi dolar indeks dan kita tahu bahwa dolar indeks sebenarnya sudah terlalu overvalue ya, ada potensi berkurang kalau misalkan didukung oleh potensi nanti malam ada rilis data Michigan Consumer Sentiment tentunya yang which is ini bisa menggerakkan pasar dengan cukup kencang juga tentunya karena data consumer sentiment ini merupakan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi seperti itu. Oke, kemudian mungkin dari sisi oil, kita tahu bahwa oil relatif turun ya di per 2 hari ini, di kurang lebih 10% penurunannya. Hal tersebut didasari oleh demand yang berkurang, tapi di sini ada potensi bahwa kemungkinan Arab Saudi itu memangkas 1 juta barrel per day itu semakin di-extend ya, mungkin hingga akhir tahun, yang berpotensi untuk membuat harga oil bergerak kembali naik ya, karena kita tahu bahwa supportnya itu gagal ditembus di 75, yang which is itu merupakan level yang menarik untuk investor melakukan pembelian dan holding dalam jangka waktu medium hingga long term ya, seperti itu. Karena kita tahu bahwa di sini areanya itu tertahan percis di level 75, yang mana kita tahu level psikologi yang kalau secara price action, kalau harga gagal menembus level ini, maka potensi rebound itu ada suatu hal yang esensial untuk menguji level 80 tentunya. Kemudian sebelum ke stock market ya, kita akan lihat gold terlebih dahulu ya, karena kita tahu bahwa dengan meredanya ketegangan di Timur Tengah, itu membuat gold relatif sedikit kehilangan demand, yang mana kita tahu bahwa gold itu merupakan sebuah safe haven aset ketika terjadi gejolak ekonomi, maka terjadi penguatan yang signifikan, tapi 4 hari ini gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel itu cenderung ditahan atau di-pausing, sehingga gold mengalami aksi profit taking yang cukup masif, bahkan aksi sell off ya. Kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan profit taking-nya itu terekstensi, maka mungkin bisa menguji level-level Fibonacci seperti level 1932 bahkan ke 1909 di area 0,5 golden ratio Fibonacci tentunya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat ya secara time frame kecil sudah relatif bergerak downtrend ya, mengingat sudah membentuk 2 low di sini ya, higher low dan juga lower low tentunya. Ini merupakan sebuah cikal bakal downtrend dari sisi gold itu sendiri ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat secara tren, ini merupakan sebuah bearish trend yang sudah jelas-jelas ada indikasi kalau misalkan pergerakan gold ini turunnya terekstensi, 1932 adalah hal yang memungkinkan seperti itu. Oke, itu saja mungkin. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang mau request, ada yang mau bertanya, silahkan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Karena topik pada siang hari ini kita akan bahas saham ya tentunya, berkaitan dengan saham yang baru ada watchlist di Meksiko, yakni Tesla. Kemudian kita akan bahas mengenai saham yang prospeknya cerah, yakni adalah Intel Corporation, karena kita tahu bahwa Intel Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di sektor semikonduktor chip ya, atau chip semikonduktor, yang mana kita tahu bahwa program kecerdasan buatan atau artificial intelligence, programnya itu kan akan disimpan ke dalam bentuk chip ya. Maka dari itu kalau misalkan AI ke depannya itu meningkat secara demand, maka perusahaan Intel kemudian juga seperti Nvidia ataupun AMD itu akan meningkat secara value ya, karena kita tahu bahwa demand terhadap chip semikonduktor itu akan meningkat dan itu akan meningkatkan profitabilitas dari sisi perusahaan. Dan juga kita akan bahas saham yang kalau misalkan
ada yang berpandangan bahwa saham JP Morgan itu ada suatu hal yang sangat bagus untuk kita holding all of time. Nanti kita akan bahas profitability-nya seperti apa. Tapi yang jelas sebelum mungkin ke saham, saya akan serahkan dulu ke Pak Aldo untuk berbincang terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau rekan-rekan ada pertanyaan ya dari YouTube ataupun dari Zoom ya. Karena saya lihat yang banyak join ini di YouTube ya dibandingkan di Zoom karena mungkin malu-malu kucing gitu ya. Dan juga di aplikasi Maxco ya kurang lebih lumayan juga tapi tidak begitu banyak ya. Tapi yang paling banyak ini di Zoom, di YouTube ya. Silakan mungkin rekan-rekan yang mau bertanya, saya izin minum terlebih dahulu ya. Oke, thank you Pak Adam untuk penjelasannya. Tadi sudah sangat lengkap. Nah, sebelum kita masuk ke market saham, saya akan cek-cek pertanyaan dulu ya dari teman-teman kita yang sudah di YouTube. Saya akan cek terlebih dahulu. Nah, biar nanti kita bisa mengetahui apa ada nih yang request mengenai pair forex yang bisa kita analisa atau nah, ada yang bertanya bagaimana info Nasdaq hari ini, Pak? Boleh diinformasikan nih. Oke, menarik ya. Untuk bahas Nasdaq tentunya kita harus lihat terlebih dahulu ya. Pada saat ini kondisi ekonomi sedang dalam kondisi fase transisi recovery ya. Dan kita tahu bahwa Nasdaq di 3 hari kemarin itu sudah bergerak naik dengan cukup kencang. Bahkan kalau misalkan rekan-rekan ikut ya, kalau tidak salah, webinar ataupun market outlook di hari Senin kemarin saya share mengenai Nasdaq itu ada potensi kalau misalkan trendline yang di area ini ditembus maka probabilitas naik itu adalah suatu hal yang probable ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan saya sarankan walaupun ini merupakan sebuah area resisten tapi rekan-rekan kalau bisa itu mengincar opsi pembelian. Kenapa? Karena secara jangka panjang ini merupakan jelas-jelas adalah sebuah technical breakout. Akan tetapi kalau misalkan rekan-rekan ingin mengambil opportunity seperti scalping ataupun intraday trader, rekan-rekan bisa menggunakan area acuan yang terbentuk di 15.300 ini sebuah area opportunity untuk melakukan short selling terlebih dahulu ya. Kenapa bisa short selling? Karena pergerakan turun yang terjadi di penghujung sesi ini merupakan sebuah primary trend. Nah, di dalam sebuah trend itu akan ada yang namanya rebalancing position yang akan membentuk sebuah pergerakan korektif tentunya. Ini merupakan sebuah rebalancing position. Tapi rekan-rekan jangan melakukan buy di saat area ini ya. Kenapa? Karena impulsnya cukup kencang, takut rekan-rekan melakukan buy, malah terseret. Jadi rekan-rekan saran saya itu tunggu correction-nya terlebih dahulu, mengalami rebalancing movement, barulah mungkin dari sisi rekan-rekan itu melakukan short selling terlebih dahulu dengan target konservatif di 15.000 seperti itu. Oke, nah ini untuk Nasdaq, rekan-rekan bisa melakukan short selling terlebih dahulu sebelum nantinya bisa mengambil pembelian dengan jangka panjang ya, karena kita tahu bahwa pergerakan impuls yang terjadi di 1 minggu ke belakang itu berpotensi turun mengalami aksi profit taking terlebih dahulu. Nah permasalahannya di mana kita bisa meletakkan targetnya? Sederhananya bisa gunakan Fibonacci retracement tentunya yang which is ini merupakan sebuah level yang mana kita bisa targetkan untuk melakukan buy limit ataupun ingin mentargetkan posisi short selling kita tentunya seperti itu. Terserah rekan-rekan ingin menjadi seorang buyer atau ingin menjadi seorang seller, tapi yang jelas kalau misalkan rekan-rekan ingin menjadi seorang buyer tidak ideal bagi rekan-rekan untuk melakukan pembelian pada saat ini. Saran saya tunggu harganya koreksi ke level-level berikut sehingga bisa meminimalisir resiko dan mengoptimalkan sebuah reward tentunya. Dan saya boleh informasikan sekali lagi bahwa dengan statement Jerome Powell tadi malam yang relatif hawkish, terbuka menaikkan suku bunga lanjutan yang mungkin akan dinaikkan di bulan Januari, menurut pandangan pasar dan juga beberapa hedge fund besar, maka Nasdaq mungkin akan mengalami aksi profit taking terlebih dahulu dalam jangka waktu dekat ini menanggapi statement yang rilis Jerome Powell tadi malam jam 2
pagi, dini hari tadi, seperti itu. Oke, sudah jelas mungkin ya. Kita akan langsung saja ke beberapa rekomendasi saham ya. Pada siang hari ini, mungkin bagi rekan-rekan yang visioner, Tesla merupakan sebuah saham yang bisa menjadi incaran. Kenapa? Karena kita tahu bahwa electric vehicle itu akan menjadi sebuah kemungkinan yang besar terrealisasi dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Dan saham yang menarik untuk kita incar adalah Tesla. Kenapa? Karena dari sisi Tesla, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kalau kita ingin melakukan investing jangka panjang, rekan-rekan harus mengidentifikasi satu yang penting. Kira-kira bisnis perusahaan ini di 5-10 tahun ke depan, apakah masih ada atau tidak? Apakah masih berlanjut atau tidak? Apakah akan ada inovasi atau tidak? Nah, kita tahu bahwa Tesla itu bergerak di dalam sebuah otomotif yang kita tahu bahwa mengedepankan listrik atau renewable energi kan. Nah, karena kita tahu bahwa kedepannya green energy itu akan dikedepankan, maka secara bisnis model itu menarik untuk kita holding dalam jangka panjang. Dan kita bisa lihat ya, kalau misalkan rekan-rekan menggunakan TradingView, rekan-rekan akan mendapatkan semacam box info di bawah sini. Scroll saja ke bawah, di sini ada info ya, berapa kapitalisasi pasarnya, kalau misalkan ada dividen, berapa persen dividen yield per tahunnya, kemudian juga perolehan di sini profitnya, kemudian juga secara kuartalnya berapa di sini, margin bersihnya, pendapatannya, pemasukannya berapa, rekan-rekan bisa lihat. Dan kalau misalkan ingin detail, di sini ada yang namanya finansial lainnya. Nah, rekan-rekan bisa klik di bawah sini untuk melihat detail Tesla apakah suatu produk yang profitable, yang selalu meningkat secara permintaan, dan kita bisa lihat bahwa Tesla dari 2016 hingga 2022 penjualan terhadap otomotif dan juga energi generation storage-nya di sini adalah charging-nya, charging ya ini ya, chargernya lah seperti itu, karena kita tahu mobil listrik di seluruh dunia itu chargingnya akan digeneralisasi produk dari Tesla. Jadi itu akan menarik untuk prospek ke depan dari perusahaan Tesla ini. Kita bisa lihat bahwa demand-nya selalu meningkat. Di sini kita informasinya analisis secara keuangan dan juga fundamental perusahaan terlebih dahulu ya sebelum ke teknikalnya. Ini selalu meningkat dan hal tersebut itu akan tercermin di laporan keuangannya. Ini merupakan laporan keuangan yang per kuartal. Kalau misalkan kita ingin merubah tahunan, kita bisa lihat bahwa di sini laporan keuangannya pun ini selalu meningkat. Kita bisa lihat bahwa grafik yang warna biru ini adalah total pendapatan. Profit brutonya atau profit bersihnya pun itu selalu meningkat. Betul? Kalau misalkan kita tahu bahwa perusahaan ini profitnya selalu meningkat atau at least meningkat secara gradual, itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki prospek yang cerah. Udah itu aja. Jangan lihat perusahaan yang profitnya itu stagnan, rekan-rekan invest. Kenapa? Karena dalam jangka waktu panjang, profit yang stagnan itu akan menurun dari sisi value perusahaannya. Rekan-rekan kalau misalkan trading di Indonesian Stock ya, rekan-rekan bisa cek itu saham Sido. Sido itu walaupun profit, harga sahamnya turun. Kenapa? Karena profitnya stagnan atau bahkan turun. Memang keadaannya profit, tapi turun dari periode sebelumnya. Itu membuat investor cabut atau lari ataupun profit taking atau jual massal, sehingga harga saham Sido, kalau misalkan rekan-rekan lihat, itu bergerak dengan cukup decisif penurunannya ya di sini. Kenapa? Walaupun profit, di sini profitnya berkurang dengan cukup drastis. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Tesla, profitnya itu selalu increase. Nah, kita tahu bahwa karena profitnya selalu increase, harga sahamnya turun, itu ada suatu hal yang diskon. Kalau kata Warren Buffett, Warren Buffett, Lo Keng Hong, Warren Buffettnya Indonesia itu adalah Mercy harga bajai.
atau Mercy harga Avanza. Nah, kita bisa melakukan pembelian nih di saham Tesla tentunya kalau kita ingin melakukan trade di stok, gunakan time frame daily, which is itu adalah suatu hal yang paling bijak karena kita tahu jarang-jarang orang yang melakukan scalping di saham blue chip tentunya. Kalau saham gorengan mungkin ada, ataupun intraday atau BPJS ya, beli pagi jual sore itu hal yang lumrah. Tapi kalau misalkan di blue chip atau saham-saham yang besar secara kapital, maka dari sisi holding positionnya itu akan jauh lebih lama. Dan bisa kita lihat bahwa harganya tertahan di level 200 ya, di 0,5% golden ratio Fibonacci. Yang which is ini merupakan sebuah level yang berpotensi untuk membuat harga rebound jauh lebih tinggi, mungkin bisa menguji level 300 terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi padam kalau Nasdaq-nya turun gimana? Ya mungkin rekan-rekan bisa mengincar di 17.6, 176. Katakanlah ada di correction ke area ini, barulah rekan-rekan mengambil untuk mengincar level 300. Seperti itu. Nah, kalau misalkan saya jabarkan seperti ini ya, ini merupakan prospek Tesla ke depannya itu akan cenderung menguat karena secara profit terus meningkat dan secara outlook bisnis ke depannya, bisnis mobil listrik adalah suatu hal yang bisa booming sehingga itu bisa manfaatkan untuk kita bisa at least mendapatkan keuntungan di dalamnya seperti itu. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut ya ke saham Intel, yang which is kalau misalkan rekan-rekan berprospek ini merupakan suatu perusahaan yang menarik, saya setuju karena kita tahu bahwa chip semikonduktor itu merupakan sebuah high demand level di kemudian hari karena kita tahu bahwa artificial intelligence itu akan booming di kemudian hari ya, sama seperti mobil listrik. Dan secara tren kita bisa lihat ya, weekly trendnya itu jelas-jelas adalah sebuah bull trend. Harga terus membentuk higher high di sini. Kalau misalkan kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil, di time frame daily, harga terus membentuk higher high di sini ya. Tapi pada saat ini harganya relatif tidak begitu ideal untuk rekan-rekan melakukan pembelian. Kenapa? Karena baru saja menembus resisten minor yang terbentuk di level 37. Untuk melakukan pembelian mungkin bisa revisit terlebih dahulu ke area ini. Membentuk secondary movement, barulah rekan-rekan mengambil pembelian untuk mengincar ekstensi naik ke 44 ya, ke area ini. Kenapa? Karena pergerakan impuls yang terjadi di sini ini merupakan sebuah pergerakan primary. Secondary movement-nya belum ada. Jadi tunggu koreksi terlebih dahulu ke level 36 barulah pergerakan naik. Ini ada suatu hal yang probable seperti itu. Karena secara tren ini jelas-jelas adalah sebuah bullish trend ya. Kalau misalkan kita lihat ya secara statistik keuangan dari sisi Intel memang sih perusahaannya tidak begitu profitable-nya bagus, tapi kita bisa lihat perusahaannya untung, tapi walaupun untung rekan-rekan bisa lihat di sini keuntungannya menurun sehingga harga saham Intel itu sempat drop ya dari 60 ke 24 ya di sini. Kenapa? Karena walaupun profit tapi profitnya stagnan gitu. Itu mirip seperti saham Sido yang tadi saya singgung. Walaupun profit, tapi profitnya jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Yang which is, kalau misalkan kita lihat bahwa secara per kuartal ini ada profit tapi turun gitu. Secara tahunannya juga yang memang stagnan di sini dan bergerak turun di 2022. Makanya saham Intel itu bergerak turun di sepanjang 2022 di sini ya. Kita bisa lihat bahwa penurunannya cukup ekstrim ya semenjak 2021 di sini akhir seperti itu hingga 2022 akhir juga tentunya seperti itu dan ini merupakan sebuah opportunity untuk mengambil pembelian at least jangka pendeknya bisa targetkan ke 45 terlebih dahulu ya untuk Intel Corporation. Dan yang terakhir mungkin rekan-rekan yang bagi suka
menonton konspirasi mungkin tidak asing dengan saham JP Morgan, karena yang mendirikan Federal Reserve itu adalah JP Morgan salah satunya. Rekan-rekan bisa cek lah di YouTube ya. Yang mendirikan Federal Reserve itu adalah JP Morgan. Ya. Rekan-rekan bisa cek lah historinya seperti apa. Karena kalau misalkan saya cerita di sini tidak akan cukup waktunya. Karena kurang lebih 10 menitan lagi ya webinarnya akan berhenti gitu ya, selesai. Tapi rekan-rekan bisa bertanya lah, mungkin bisa extend. Nah, untuk JP Morgan tentunya kita tahu bahwa perusahaan ini bergerak di sektor perbankan. Kita harus tahu dulu sektornya apa. Sektor perbankan adalah suatu sektor yang akan diuntungkan ketika suku bunga dalam kondisi yang tinggi. Dan pada saat ini suku bunga Fed itu di angka 5,5%, yang which is bisa berpotensi membuat keuntungan perusahaan meningkat. Jadi secara prospek ini ada potensi cerah ya. Anggap saja ini pergerakan correction dari pergerakan impuls yang terbentuk di area ini, sehingga next targetnya mungkin bisa mengincar area 174 ya di level Golden Fibonacci 1,618. 174 sekali lagi bahwa teknikalnya sangat-sangat mendukung untuk harga mengincar ke level area ini ya, karena kita tahu bahwa sebelumnya ini sudah bergerak naik, retest dan bergerak naik lagi, sedang retest ini ada potensi bergerak extend naik dengan cukup panjang tentunya. Kita akan lihat secara laporan keuangan ya. Dari sisi grafik di sini aja rekan-rekan sudah bisa lihat ya per kuartalnya meningkat ya. Karena kita tahu suku bunganya terus naik. Kalau misalkan kita lihat di sini secara tahunannya meningkat ya. Di 2020, 2021 terjadi penurunan sangat wajar karena COVID ya, waktu 2020 dan 2021 Delta tentunya. Dan di 2022 ini profitnya itu all time high. Sorry, all time dibandingkan dengan 2016 ya. Jadi ada potensi bahwa sahamnya pada saat ini itu di angka 138. Titik tertingginya ada di level 171. Sangat memungkinkan untuk saham JP Morgan ini membentuk higher high atau all time high, sorry ya, ke level 175 atau bahkan menguji level 200. Which is kalau misalkan level 200 ini merupakan level yang tidak bisa di-achieve 1-2 bulan, mungkin bisa dicapai kurang lebih 1 kuartal atau bahkan lebih ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin ya untuk analisis dolar indeks. Kita juga sudah analisis gold, kita juga sudah analisis oil, yang which is sangat-sangat menarik untuk melakukan pembelian, dan juga saham, dan juga event apa aja yang akan terjadi nanti malam, yang sudah terjadi tadi jam 2, news mengenai GBP ya. Mungkin saya akan serahkan dulu ke Aldo ya, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Oke, saya coba cek terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dari pertanyaan teman-teman kita di YouTube ada yang bertanya nih Pak, cukup banyak. Saya akan bahas satu persatu ya. Izin bertanya Pak, secara geopolitik, eskalasi militer yang mungkin terjadi di Asia Timur akan berdampak pada harga emas, seperti pengaruh kondisi politik di Timur Tengah terhadap XAUUSD. Apakah perkembangan di 5 tahun ke depan ini akan membuat pergerakan harga oil ke arah negatif? Nah, itu dia. Boleh dijawab dulu Pak pertanyaan yang pertama. Oke, ini menarik ya, konflik di Asia Timur, which is itu erat kaitannya dengan konflik China-Taiwan ya, dan juga mungkin konflik Timur Tengah ya. Kita tahu bahwa dari sisi konflik itu tentunya akan mengincar dari sisi aset adalah safe haven ya. Kenapa? Karena ketika investor itu tidak senang dengan sebuah resiko, maka mereka akan cenderung bermain safe atau bermain tanda kutip aman. Makanya ada yang namanya aset safe haven. Nah, apakah oil di 5 tahun ke depan itu tidak akan mendapatkan apa tadi demand ya, atau kecenderungan demandnya meningkat? Kalau misalkan untuk dari sisi oil, rekan-rekan perlu memperhatikan dari sisi supply dan demand. Bukan supply demand di area teknikal, tapi benar-benar supply demand dari sisi pasokan oil dan juga permintaan dunia.
Contoh, pada saat ini kita tahu bahwa Saudi Arabia itu kan sudah memangkas 1 juta barrel per day, bahkan di-extend mungkin hingga bulan Desember. Tapi pertanyaannya, kenapa walaupun Saudi Arabia memangkas supply, kok oilnya turun? Gitu. Harusnya kan terus bergerak naik, karena supply-nya dipangkas, betul nggak? Nah, kita tidak hanya lihat dari sisi supply-nya saja, tapi dari sisi demand-nya kita lihat juga. Kita tahu bahwa di Asia demand-nya melemah, karena kita tahu China property crisis. Itu yang pertama. Yang kedua, demand di Amerika itu berkurang. Kemudian yang ketiga, dari sisi SPR atau cadangan minyak di Amerika itu meningkat. Sehingga walaupun di sini Saudi Arabia memangkas 1 juta barrel, tapi tidak diikuti demand yang meningkat, ya harga tetap jatuh. Jadi pertanyaannya, konflik yang terjadi secara geopolitik itu memang bisa merusak pasokan supply oil. Itu sangat betul. Konflik sekali lagi bisa merusak pasokan oil secara global. Tapi permasalahannya, apakah demand-nya ikut merosot juga? Itu yang kita belum tahu, gitu ya. Kita harus lihat dari sisi dua, karena yang membuat harga bergerak ini karena ada tarik ulur antara supply demand gitu. Balik lagi ke hukum ekonomi, supply-nya tetap, demand-nya menurun. Walaupun supply-nya tetap, demand-nya menurun, value dari suatu aset akan turun seperti itu. Apalagi supply-nya bertambah, demand-nya turun, asetnya akan jauh lebih turun lagi. Nah, kondisi yang sekarang supply-nya turun, demand-nya turun jauh lebih kencang dibandingkan supply, harganya turun juga gitu. Walaupun sama-sama turun, supply-nya turun, demand-nya turun, tapi demand-nya ini turunnya jauh lebih kencang dibandingkan dengan supply. Makanya harga oil drop ke level 75 seperti itu. Dan 5 tahun ke depan pun bisa membuat harga oil sebenarnya berfluktuasi tergantung supply dan demand di suatu global ekonomi seperti itu. Itu mungkin bagus pertanyaannya. Oke, baik. Kita akan bahas pertanyaan kedua nih, Pak Adam. Nah, ngomong-ngomong soal Tesla ya, apakah di laporan keuangan dari laba Tesla, nilai profitnya itu berasal dari selling produk atau adanya injeksi dari investor baru? Oke, ada pertanyaan bagus ya. Ini profitnya apakah murni dari menjual produk atau injek dari investor baru? Kalau misalkan kita lihat ya secara laporan keuangan, tentunya hal tersebut itu bisa kita identifikasi ya lewat tab pendapatan di TradingView. Kita bisa lihat bahwa penjualan otomotif dan juga storage di sini dari sisi charging station itu terus meningkat ya, khususnya dari sisi otomotif di sini mobilnya terus meningkat secara penjualan. Nah, maka dari itu pendapatannya di sini jelas-jelas dari selling produk seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di sini negara mana yang melakukan pembelian terbanyak itu ada di US jelas, China jelas di sini ya, dan juga negara lain, tentunya kawasan Eropa seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat secara laporan keuangan di sini pun profitnya cukup bagus ya, secara tahunannya meningkat dan tahun 2023 ini belum ada karena kita tahu bahwa tahun sekali biasanya nanti Desember itu akan ada window dressing seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat di sini pendapatannya itu selalu at least positif ya, masuk ke teritori positif. Dan ini jelas didasari oleh penjualan yang meningkat, bukan dari injek dari investor. Nah, rekan-rekan mau tahu nggak saham mobil listrik yang diinjek investor ini namanya ada NIO. Nah, ini diinjek gitu. Kenapa diinjek? Ya karena bisa lihat rekan-rekan di sini harga sahamnya terus turun gitu ya. Ini sebenarnya mirip kayak Tesla ya. Ketika 2021 kemarin hype banget gitu. Tapi lihat laporan keuangannya selalu turun di sini. Nah, ini memang penjualannya meningkat, tapi kita bisa lihat di sini laporan keuangannya itu negatif tuh. Bersihnya ya di sini.
makin menurun. Begitu. Memang pendapatannya ada positif, tapi pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan, makanya minus gitu. Nah, ketika minus ini, investornya perlu ada dong untuk injek dana gitu. Makanya sahamnya tidak kemana-mana atau terus bergerak turun gitu. Tapi secara prospek ini untuk hold jangka panjang bagus ya, karena NIO ini secara produk bagus banget gitu. Rekan-rekan bisa lah gitu ya, karena banyak sekali ya sekuritas yang melakukan ada watchlist NIO ya selain Tesla. Tapi kalau misalkan rekan-rekan ingin bermain aman, itu Tesla adalah jawaban yang sesungguhnya. Karena secara perusahaan profitnya stabil dan jangka waktu panjangnya ada suatu hal yang uh, prospectable ya, yang prospeknya bagus seperti itu. Itu saja mungkin. Oke, thank you Pak Adam. Pak Adam ini memang super sekali ya menjelaskan dari awal sampai akhir dari sisi makroekonomi, kemudian dari sisi laporan keuangan, dan terakhir gak lupa dari sisi teknikal. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah standby di YouTube, aplikasi Maxco, ataupun di Zoom Maxco. Dan tentunya kita akan bertemu lagi di minggu depan bersama saya untuk kita membahas dari sisi teknikal. Jangan lupa untuk Bapak Ibu like dan subscribe channelnya Maxpo agar Bapak Ibu bisa mendapatkan konten edukatif setiap hari Senin dan hari Jumat tentunya di Maxpo Culture. Dan saya pamit undur diri dan Pak Adam, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Introducing our new products, Netflix and Tesla. Join us in shaping your financial future. Available now at Maxco. Trade now.